Seorang pria terluka karena digigit ular berbisa saat melakukan eksplorasi tambang tembaga. Setelah menyadari bahwa itu adalah ular derik yang sangat beracun, dia menahan rasa sakit dan berusaha menelepon untuk meminta pertolongan. Namun rasa lumpuh yang menyebar ke seluruh tubuhnya tiba-tiba membuatnya terjatuh dari tangan ponselnya. Mike segera mengeluarkan pisau kecil dan menggores tempat yang terkena gigitan. Kemudian dengan sekuat tenaga dia menghisap racun tersebut. Tanpa sempat mengambil ponselnya, dia pun terhuyung-huyung menuju rumahnya. Tanpa ia ketahui, justru pengalaman ini secara kebetulan telah menyelamatkan nyawanya. Mike yang berlari masuk ke dalam rumah, panik meneguk sebuah botol arak putih. Kemudian dia terjatuh di atas tempat tidur. Dia bersyukur karena telah kembali ke rumah tepat waktu dan terhindar dari luka kedua akibat binatang buas. Namun krisis belum berakhir. Mike mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak lupa bernapas. Dengan detak jantung yang meningkat, dia segera pingsan. Namun tubuhnya mulai kejang-kejang tanpa henti, hingga dia terbangun keesokan harinya. Mike menemukan telapak tangannya sudah membengkak seperti bakpao. Namun dia bersyukur karena masih hidup. Malam pun tiba. Dalam keadaan linglung, Mike merasa seolah ada seseorang yang mencarinya. Namun setelah pihak tersebut melihat kondisi tubuhnya, mereka tidak memilih untuk memberikan pertolongan, melainkan cepat-cepat pergi. Dia hanya samar-samar mendengar perkataan aneh. Dia sakit, mari kita pergi. Matahari terbit seperti biasa. Mike samar-samar melihat beberapa helikopter terbang lewat. Meskipun menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi, namun dia sama sekali tidak bisa bangkit. Saat itu, ibu Mike yang sudah lama tidak menghubunginya, ternyata mengirimkan pesan yang seolah-olah pesan perpisahan. Namun Mike tidak mungkin melihatnya. Saat itu dia masih berjuang melawan racun. Ketika tubuhnya mencapai batas maksimum, ia bangkit dengan susah payah untuk mengisi cairan tubuh. Menemukan botolnya kosong, Mike hanya bisa berjuang untuk merangkak turun dari kepala tempat tidurnya, menuju botol air lain. Dalam keadaan sangat lapar, dia bahkan tidak melewatkan air yang tumpah. Untungnya, Mike akhirnya terbangun dari koma. Tanpa ponsel, dia tidak tahu sudah berapa lama. Dia hanya tahu bahwa dia tidak mati karena racun. Luka di tangannya sudah sembuh seperti semula. Rasa lapar yang sangat kuat tiba-tiba menyerangnya. Mike pun bersiap untuk pergi ke kota mencari makan. Tetapi dia terkejut menemukan mobil-mobil itu ternyata dipenuhi debu. Mike merasa bingung di dalam hatinya. Sudah berapa lama dia pingsan? Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih lanjut. Setelah membersihkan sedikit, dia langsung menuju ke kota. Namun, baru saja sampai di tepi kota, Mike merasakan ada yang tidak beres. Jalanan yang seharusnya ramai, sekarang malah kosong tanpa seorang pun. Tiba di depan pintu supermarket, menemukan barang-barang berserakan di tepi jalan. Tampaknya seseorang tidak sempat membawanya pergi. Dan saat Mike melihat mayat di tanah, dia langsung merasa tidak baik. Dari kondisi mayat dan lalat yang berputar-putar di sekitarnya, orang ini jelas sudah lama meninggal. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, namun pemandangan yang mengerikan di sekitar menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang besar yang terjadi di sini. Pada saat itu Mike melihat peringatan di papan tanda. Tidak sempat berpikir lebih jauh. Dia pun cepat-cepat mengemudikan mobilnya menuju rumah orang tuanya. Dan belajar dari siaran radio bahwa dia sudah koma selama 3 minggu. Selama waktu itu, dunia mengalami wabah virus. Sifat menularnya sangat kuat. Tingkat kematiannya juga sangat tinggi. Tidak lama kemudian, itu meluas ke seluruh dunia. Pihak berwenang menyarankan manusia yang selamat untuk pergi ke tempat perlindungan. Mike yang merasa tidak percaya akhirnya kembali ke rumahnya. Melihat makanan yang tersisa di piring, dia berdoa di dalam hati agar orang tuanya tidak terjadi apa-apa. Namun ketika Mike masuk ke dalam kamar tidur, dia terbangunkan ke kenyataan oleh keadaan ayahnya yang menyedihkan. Melihat ayahnya yang sudah tidak bernapas, Mike terisak dan mulai menangis. Dia tidak tahan dan berbalik menuju ke kamar mandi. Dia menemukan ibunya juga sudah terjatuh di samping toilet. Pukulan yang tiba-tiba membuat Mike sangat berduka. Ketika emosinya mereda, dia akhirnya menguburkan orang tuanya di taman yang paling disukai mereka berdua. Dan Mike, yang dari kecil suka sendirian, saat ini baru merasakan betapa menakutkannya kesunyian. Dia berharap dapat menemukan penyintas lain seperti dirinya. Maka dia mulai mencari di seluruh kota kecil. Namun yang membuat Mike kecewa adalah, dimanapun dia pergi, semuanya dipenuhi sisa-sisa jenazah. Dia yang tidak percaya hal buruk bersiap menuju kota besar. Dia segera pergi ke supermarket untuk mengambil beberapa persediaan. Namun tidak ada sedikit pun perasaan senang dari belanja gratis. Mike berjalan di sepanjang jalan utama. Namun, saat dia akan melewati jembatan, dia menemukan jalan di depan telah terhalang. Melihat mayat di lantai, Mike berteriak histeris, meluapkan ketakutannya. Dia dengan keras menyepak dirinya sendiri, berusaha membuktikan bahwa segala sesuatu di depan matanya hanyalah mimpi. Namun, rasa sakit yang nyata memberitahunya bahwa kiamat benar-benar telah datang. Namun Mike yakin bahwa masih ada orang yang hidup. Maka dia pergi ke Las Vegas. Namun yang membuatnya putus asa adalah kota judi yang dulunya ramai dan padat lalu lintas sekarang menjadi sangat sunyi. Meskipun pasokan listrik cadangan masih mendukung operasi seluruh kota, tapi pemandangan yang indah tampak sangat aneh dalam kesunyian ini. Mike berteriak dengan marah, "Kemana semua orang pergi?" Namun yang menjawabnya hanyalah kesunyian total. Setelah pencarian yang sia-sia, dia pasrah dan berbaring di dalam kolam air panas yang mewah, memikirkan kemana harus pergi selanjutnya. Kemudian dia mulai berkeliaran tanpa busana. Sampai di depan lemari minuman. Dia menuangkan minuman keras termahal untuk dirinya sendiri. Namun saat Mike hendak meminumnya, "Saya mau 1 gelas lagi."
Suara yang tiba-tiba muncul itu membuat Maike terkejut. Kemudian dua orang hidup muncul di hadapnya. Maike segera menutupi tubuhnya dengan malu. Dan dari berita yang direkam oleh mereka, Maike akhirnya tahu mengapa kiamat terjadi. Ternyata pada awal penyebaran virus, pihak berwenang segera melaksanakan tindakan. Namun vaksin yang mereka teliti sama sekali tidak berfungsi. Namun mereka mengklaim telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dan menyembunyikan kebenaran dari publik. Diam-diam mulai menguburkan orang yang meninggal karena infeksi. Namun mereka mengabaikan sifat menular virus. Ketika umat manusia menyadarinya, sudah terlambat untuk menolong. Hal ini menyebabkan terjadinya peristiwa kepunahan. Untungnya, wanita dan kakek itu selamat. Lao Bai percaya bahwa mereka seharusnya memiliki kekebalan terhadap virus. Namun bagaimanapun juga, ketiga orang ini sudah tidak memiliki tempat untuk pergi. Sisa waktu lebih baik digunakan untuk minum dan bersenang-senang di sini. Namun Maike tidak setuju dengan pendapat kedua orang itu. Ingin merenung sendirian. Namun melihat ke dalam cermin, dia sepertinya juga tidak tahu harus berbuat apa. Maka dia pun tertidur lelap di dalam pesawat. Ketika dia terbangun, dia mulai mencari dua orang yang ditemuinya semalam. Takut itu hanya ilusi dirinya. Untungnya dia menemukan Lisa di ruang ganti. Namun dia menyadari wanita itu tampaknya sudah kehilangan harapan untuk hidup. Maka dia bertanya dengan bingung. Apakah hidup tidak penting? Hanya karena jantungku berdebar. Itu tidak berarti aku masih hidup. Lao Bai dengan teliti membuat sarapan untuk mereka berdua. Ketiga mereka pun mulai makan dengan senang hati. Namun setelah mendengar bahwa Maike siap untuk pergi, Lisa dengan wajah sedih melangkah keluar rumah. Lao Bai melihat itu berusaha untuk menahan Maike. Dia menjelaskan bahwa mungkin dia adalah motivasi Lisa untuk bertahan hidup. Karena sebelumnya mereka berdua telah membicarakannya. Setelah makanan di sini habis, mereka berencana untuk bunuh diri. Maike menyatakan bahwa dunia di luar sana sangat luas. Dan sumber daya cukup untuk mereka bertahan hidup selama 10 tahun. Namun Lao Bai berkata, ketika kamu kehilangan satu-satunya hal yang kamu pedulikan, mengapa hidup terasa lebih baik daripada mati? Setelah mengatakannya, Lao Bai bangkit dan pergi. Maike kemudian pergi ke sisi Lisa yang sedang menangis. Dia menyatakan bahwa dia bisa membawanya pergi bersamanya. Namun Lisa tersenyum, mengerti bahwa tekadnya sudah bulat. Maike tidak punya pilihan selain keluar dari gedung sendirian. Kemudian dia mendengar dua suara tembakan. Seluruh dunia kembali menjadi sunyi. Maike akhirnya benar-benar hancur. Dia langsung menginjak pedal gas sampai maksimal. Berniat mengakhiri hidupnya dengan cara ini. Namun kemunculan seekor anjing kecil membuat Maike mengubah pikiran. Melihat anjing yang selamat seperti dirinya, Maike mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk hidup. Dia langsung menamai anjing itu Xing Yun dan membawanya ke dalam mobil. Dan ketika tidak ada lagi tujuan yang perlu dicapai, Maike memutuskan untuk kembali ke tempat semuanya dimulai. Tapi sebelum itu, Maike bersama Xing Yun pertama-tama pergi ke perpustakaan di kota kecil. Setelah mengumpulkan semua buku tentang bertahan hidup, dia kembali ke rumah yang membuatnya merasa hangat. Satu orang dan satu anjing mulai hidup baru seperti itu. Namun, hari-hari kesepian pasti ada saatnya merasa bosan. 1 tahun berlalu begitu cepat. Mike selalu mengulangi tindakan hari sebelumnya. Ketika bosan, mengemudikan mobil berputar-putar di halaman. Saat-saat hampir tidak bisa bertahan, Xing Yun yang biasanya tenang tiba-tiba menggonggong dengan liar. Mike memandang ke arah dia berteriak. Ternyata melihat asap mengepul naik. Mike yang selamat setelah melihat asap, dengan tidak sabar mengemudikan mobil bersama Xing Yun. Sampai di depan pintu rumah. Namun belum sempat masuk, langsung dihalangi oleh wanita bersenjata di atap. Melihat munculnya seorang lawan jenis, sudut bibir Mike hampir tidak bisa ditekan lagi. Segera dia menyatakan dengan gelisah. Aku sudah terlalu lama tidak melihat orang hidup. Mike selalu mengulangi tindakan dari hari sebelumnya. Mike menjelaskan bahwa mereka berdua juga bisa dianggap sebagai tetangga. Ketika melihat asap mengepul, dia segera datang dengan cepat, ingin melihat siapa yang masih hidup. Heiji mendengar hal itu dan mengundang Mike masuk ke dalam rumah. Dan dengan ramah membuatkan segelas teh untuknya. Mike melakukan perkenalan singkat. Dia adalah seorang ahli geologi. Tahun ini berusia 27 tahun, sehat, dan memiliki perut six-pack. Heiji terdengar tertarik saat mendengar itu. Kamu sudah sendirian terlalu lama. Melihat senyum memikat Heiji, Mike merasa canggung dan bersiap untuk pergi. Namun Heiji ingin dia tetap tinggal. Karena perempuan mengundang dengan ramah, maka Mike tidak sopan jika menolak. Keduanya pun mengobrol semalaman. Heiji menyatakan bahwa dia sudah di sini selama beberapa hari. Alasannya tinggal di rumah yang dijual ini. Karena dia berpikir tidak ada mayat di sini. Mike segera mengundang Heiji setelah mendengarnya. Bagaimana jika dia pindah dan tinggal bersamanya? Rumahnya cukup besar. Heiji awalnya mengira dia akan mati sendirian. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan teman. Dia pun tanpa ragu-ragu setuju dengan Mike. Keduanya kembali ke rumah. Heiji sangat puas dengan tempat ini. Dan dia dengan senang hati mengunjungi halaman belakang. Melihat manusia yang tiba-tiba muncul, Mike mendapatkan kembali harapan untuk hidup. Dia dengan gelisah kembali ke dalam rumah. Memutuskan tali gantung yang sudah dipersiapkan. Menemukan bahwa makanan di rumah sudah habis dimakan tikus. Keduanya kemudian pergi ke supermarket untuk shopping gratis. Namun, mayat yang muncul di tanah selalu mengingatkan mereka bahwa ini sudah adalah kiamat. Akhirnya ada seseorang yang bisa menemani. Keduanya terus berbicara tanpa henti. Sama sekali tidak memperhatikan tikus yang tidak mencolok. Memuat barang-barang yang telah dipilih. Mike pulang dan membuatkan Heiji makan siang yang bergizi. Saat makan, mereka berbicara tentang bencana ini. Mike merasa mereka bisa bertahan hidup karena mutasi genetik kebetulan atau kekebalan alami.
Heiji menyatakan ini mungkin adalah bumi yang membalas manusia. Bagi dia, kita adalah virus. Namun ini juga mengingatkan mereka berdua. Untuk bertahan hidup, mereka harus terus berjuang. Untuk itu, mereka mulai memanfaatkan keahlian masing-masing. Maike bertanggung jawab atas pembangunan. Heiji pergi untuk mengumpulkan makanan. Di waktu luang, Maike juga pergi ke tepi sungai untuk memancing. Memberikan tambahan protein untuk meja makan. Mereka menjalani kehidupan bercocok tanam dan menenun. Awalnya, mereka saling memperlakukan dengan hormat. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya tidak bisa menahan percikan hati mereka. Maka mereka berdua memutuskan untuk membiarkan badai datang lebih kuat. Mereka di hadapan saksi langit dan bumi. Menikah secara alami. Namun untuk menjalani kehidupan yang bahagia, mereka harus memiliki cukup makanan dan energi. Untuk mengatasi hal ini, Mike memasang energi surya di atap. Namun saat ia hendak memanjat tiang tersebut, ia secara tidak sengaja tergelincir dan jatuh. Untungnya tidak ada yang patah, hanya kakinya terkilir. Ibu Heiji dulunya adalah seorang perawat. Memanfaatkan pengetahuan yang didapat darinya, Heiji membuatkan Mike salep untuk keseleo. Dia mengoleskannya ke bagian yang terluka. 6 bulan berlalu dengan cepat. Heiji dengan penuh semangat memberitahu suaminya bahwa dia hamil. Namun Mike menunjukkan raut wajah penuh kekhawatiran. Tanpa adanya rumah sakit, kamu mungkin bisa mati. Heiji memahami perasaan suaminya. Dia segera mendekat untuk menghibur Mike. Dia menyatakan bahwa dia lahir untuk itu. Mike bertanya bagaimana mereka bisa melindungi anak. Jika terjadi sesuatu pada mereka berdua, apa yang akan terjadi pada anak tersebut nanti? Saya butuh kamu untuk percaya bahwa kita mempercayai ini. Di masa depan, kata-kata Heiji membangkitkan semangat Mike. Jadi dia pergi ke perpustakaan bersama Shin Yun. Mulai mengumpulkan berbagai buku tentang kehamilan dan perawatan pasca melahirkan. Mempelajari pengetahuan ini secara gila-gilaan. Sama sekali tidak memperhatikan Shin Yun yang sedang menggonggong pada tikus. Setelah itu Mike membawa pulang banyak persediaan. Selalu siap menyambut kelahiran bayi. Sejak hari itu, Mike berusaha keras menyediakan makanan bergizi untuk istrinya. Tapi melihat makanan yang sangat sederhana di piring, Heiji menyatakan bahwa dia ingin makan daging. Dan itu harus dalam potongan yang besar. Dalam kebuntuan, Mike terpaksa pergi ke peternakan terdekat dengan membawa senapan. Di sini dia menemukan beberapa ekor sapi. Tapi tidak ada satupun yang mau berdiri untuk dia tembak. Saat dia berbalik, Mike melihat seekor anak sapi yang sedang makan rumput sendirian. Sapi itu sangat lucu. Dia sebenarnya tidak ingin melukai. Tapi demi kesehatan istri dan anaknya, Mike terpaksa menarik pelatuk dengan berat hati. Namun, satu tembakan tidak mengakhiri hidup anak sapi itu. Mike terpaksa memasukkan peluru lagi. Meskipun tidak memiliki pengalaman menyembelih, tapi dia bisa belajar dan langsung mempraktikannya. Sesuai dengan catatan di buku, Mike mengalami berbagai kesulitan. Akhirnya mendapatkan daging yang diimpikan Heiji. Segalanya berjalan ke arah yang baik. Tenaga surya juga telah terpasang. Keduanya berhasil mendapatkan listrik. Dengan begitu, mereka bisa menyimpan sisa makanan.